Kak Irfan Hakim nggak hadir karena lagi ngurusin aviari. Ya, ini sekilas tentang akilah. Sahabat Quran, ini adalah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja nggak apa-apa, Mas. Biar nanti untuk pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada sore hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka semata-mata untuk dinul Islam, untuk mempelajari dinul Islam, yaitu bersama Ananda, Akila, dan saya belum hafal, Abuya Fadli. Ya, ini beliau berdua yang akan nanti menyampaikan sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Ya, sebelumnya mari acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang ikut serta berpartisipasi dalam acara di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas yang lebih besar, lebih banyak, lebih berkah lagi tentunya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya ya untuk mempersingkat waktu yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Al-Fatih At-Tasham Ashari bin Bapak Ustadz Ashari di Bakusumo. Kepada Ananda Atta dipersilahkan. Mana ini? Oh iya. Sini nggak apa-apa. Duduk sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada finnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Laisa alaikum junahun tabtau fatlam mir rabbikum. Fa idza fattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qabli laminad dallin. Summa afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadikrikum abaakum au asyadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin. Ananda Akilah, surat apa dan ayat berapa yang dibacakan oleh Ananda Atta? Ini kan hafiz Indonesia. Surat Al-Baqarah. Betul apa salah? Ibu-ibu, betul apa salah? Oh betul, masya Allah. Alhamdulillah, berarti di sini semuanya hafiz ya. Ya. Oh ayatnya ya, Ayat 197. 197. Oh ya nanti yang tanyakan. Saya nanti kalau tanya terus nanti dimarahin Irfan Hakim nanti. Dikira nanti tahun depan hafiz Indonesia malah saya yang disuruh jadi pembawa acaranya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan tadi subhanallah penampilan atau pembacaan dari Mas Atta ya semoga bisa memberikan syafaat kepada ya kita semua, terutama kepada kedua orang tuanya. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Takmir Masjid Al-Ikhlas kepada beliau yang mewakili Ustadz Abdul Fattah LC. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina khairil anami khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati Abuya Fadl dan Ananda Akila Alfat, yang kami hormati Ustadz Zuhair, yang kami hormati hadirin hadirat para tamu undangan semua, rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada Bapak Abuya Fadl dan juga Ananda Akila Alfat yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang sangat peduli dengan Al-Quran, yang menjadi bapak dan ibu bagi generasi yang sekarang maupun generasi yang mendatang. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Zuhair yang telah mengawal Ustadz kita Abuya dan Ananda Akilah sampai di tengah-tengah kita semuanya di Masjid Al-Ikhlas yang berbarokah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan baik SD, SMP, MI maupun Tapas Sepantura, dan juga terima kasih pula perwakilan dari majelis-majelis taklim yang ada di sekitar Pantura, dan juga adik-adik santriwati yang telah hadir di acara ini, yang insya Allah acara ini akan dimeriahkan oleh Ananda Akila, sang juara hafidz Al-Quran tahun 2021 saat pandemi. Iya ya, saat pandemi. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, nanti akan memberikan pencerahan sebagai orang tuanya hadir, yaitu Abuya Fadl, yang di YouTube sudah kita saksikan dan hari ini kita melihat langsung. Kemudian terima kasih pula kami berikan kepada para simpatisan yang telah banyak membantu perjalanan acara ini sehingga acara ini benar-benar lancar. Kemudian kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami mewakili panitia, mewakili masjid dan pondok, di mana apabila ada kekurangan dan juga kekhilafan dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya mari semoga kita semuanya bersama-sama akan mengikuti acara ini bisa mengambil faedah, istifadah, ilmu, wacana yang sebanyak-banyaknya, bisa memberikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam mendidik generasi-generasi yang mencintai Al-Quran, sehingga kita menjadi generasi yang diridhai oleh Allah, dimenangkan oleh Allah karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena salah satu di antara yang menyebabkan kekalahan daripada umat Islam adalah jauhnya dari Al-Quran, dan yang menyebabkan kejayaan Islam adalah dekatnya generasi dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran, ahlullah, menjadi keluarga Allah baik di muka bumi maupun nanti ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua kepada semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam memberikan kata sambutan ini ada kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Abdul Fattah LC yang telah memberikan sambutan mewakili dari tuan rumah Sedaya Lawas Brundong Lamongan, Jawa Timur. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa acara pada sore hari ini adalah acara yang diselenggarakan oleh LKI dan juga oleh FUMA, Forum Ukhuwah Ummahat Pantura Lamongan. Dan juga acara pada sore hari ini adalah acara yang disiarkan langsung live streaming di Facebook LKI dan juga di Facebook FUMA Lamongan dan di YouTube LKI Lamongan. Barangkali dari Bapak Ibu semua yang ada di rumah ya bisa menyaksikan di siaran-siaran tersebut. Langsung saja biar waktu tidak terlalu malam, kami serahkan acara sepenuhnya kepada tim Roadshow Safari Quran Abuya Fadli dan Akila Elfat. Kepada beliau langsung kami serahkan, dan saya selaku pembuka acara ini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang meriah jawaban salam. Kita ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang berada di lantai dasar. Lantai atas siap? Oh, siap mendengarkan? Halo? Oh iya, ya, Masya Allah. Ya, perkenalkan saya Abdel dari Jakarta, menemani mengganti Irfan Hakim karena beliau tidak hadir. Insya Allah. Jadi artis hari ini ada dua, Abdel dan Ananda Akila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santriwati? Masya Allah, ya, luar biasa ya. Kita sapa dulu ibu-ibu jamaah majelis taklim di sini. Apa kabar ibu-ibu majelis taklim? Oh, alhamdulillah tok ya. Kalah sama santriwati. Coba bapak-bapaknya ini kalah nggak sama ini ya. Ini ada tanda-tanda datangnya kiamat. Kenapa? Ibu-ibu yang paling banyak ini ya. Siap-siap bapak-bapak harus tambah apa bapak-bapak? Apa kabar bapak-bapak semuanya? Wah, Masya Allah. Inilah ya calon mujahid ya hadir di sini ya. Dan kita lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu serta para santriwati adalah wajah-wajah calon penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak mengurangi hormat kami kepada Mudirul Ma'had, para sesepuh Pondok Pesantren Islam Al-Ikhlas Sedaya Lawas Lamongan, kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas dan para asatid dan asatidah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Yayasan Elfat Tahfidz Indonesia dan dari Yayasan Al-Khair, yaitu di bidang pendidikan sosial dan dakwah, Magetan, hadir untuk Safari Quran ya di perdana di kota Lamongan, Pantura. Ya, alhamdulillah kita perdana mengadakan Safari Quran di sini. Insya Allah nanti malam kita akan safari yang kedua di Pondok
Karangasem, Paciran, ya, kemudian beralih lagi ke Bojonegoro. Doakan kami bersama Abuya dan Ananda Akila sehat dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu yang betul-betul membatasi kita lihat dulu perjalanan bagaimana Abuya menemani, mendampingi Ananda Akila dalam kontes Hafidz Indonesia RCTI 2021. ...180 detik waktu kami sediakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Nabila. Dan waktu akan segera dihitung mundur setelah jawaban pertama diucapkan oleh Akila. Kak Nabila, silakan untuk Akila. Akila, dengarkan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Terdapat dalam surat apakah ayat yang dibaca? Surah Ali Imran. Berapakah jumlah ayatnya? 200 ayat. Termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Apakah arti nama surat tersebut? Keluarga Imran. Sebutkan dua mat selain mat tabi'i dari ayat soal.
Al-malaikatu mad wajib muttasil wa minal muqarrabin mad arid lisukun. Jelaskan satu hukum idgham bi gunnah dari ayat soal. Bi kalimatin minhu karena kasratain bertemu dengan huruf mim. Jelaskan satu hukum izhar halqi dari ayat soal. Minhu karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Sebut dan jelaskan dua hukum al dari ayat soal. Al-malaikatu al-qamariyah, al-masihu al-qamariyah. Berapa kali kata Imran muncul di surat tersebut? 2 kali. Pada ayat berapakah? 33 dan 35. Bacakan salah satunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Bedah huruf dari nama surat tersebut. Hamzah, alif, lam, ain, mim, ra, alif saghir, nun. Pada kata Ali Imran terdapat huruf ain, mim, nun. Jelaskan masing-masing makhrajnya. Ain tenggorokan tengah, mim dua bibir dirapatkan, nun ujung lidah disentuhkan ke langit-langit mulut bagian depan. Siapakah Ali Imran itu? Kakek dari Nabi Isa. Hikmah apakah yang bisa diambil dari cerita tentang Ali Imran? Pentingnya mendoakan anak dan keturunan. Pentingnya mendoakan anak dan keturunan, bahkan menanamkan cita-cita yang mulia saat dalam kandungan. Ini juga ada Akila dari Sidoarjo, umur 10 tahun 10 juz. Akila anak pertama dari 4 bersaudara. Usianya masih muda tapi dewasa sekali. Ayah seorang iridologi, selalu memberikan motivasi tidak hanya kepada anaknya sendiri tapi kepada anak-anak yang lainnya juga. Hanya satu saja di antara mereka yang akan dinobatkan menjadi juara pertama Hafiz Indonesia 2021. Dan Kak Irfan ingatkan kembali bahwa ini adalah hasil akumulasi penilaian Dewan Juri atas penampilan mereka di 2 hari berturut-turut. Siapakah yang akan dinobatkan menjadi juara pertama? Apakah Ryan Tempo Jambi atau Akila Sidoarjo? Dewan Juri memutuskan juara pertama Hafiz Indonesia 2021 dia adalah Sidoarjo. Selamat Akila Sidoarjo dinobatkan menjadi juara pertama Hafiz Indonesia 2021 dan Ryan Tempo Jambi dinobatkan menjadi juara kedua dan Hanta Bangka Pinang Bangka Belitung dinobatkan menjadi juara ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian, Masya Allah ya. Bagaimana perjuangan Ananda Akila di dalam tahap demi tahap untuk bagaimana maju di dalam Hafidz Indonesia RCTI. Tapi niat daripada Ananda Akila sebetulnya bukan ingin menjadi juara, tapi pengen waktu itu di usia 9 tahun 10 tahun Ananda ini ingin bacaannya disimak oleh Syekh Jabir Allahu yarham ya, pengen sekali bacanya disimak ya. Akhirnya apa? Dengan jalan ingin biar disimak maka dia ikut dalam kontes Hafidz Indonesia RCTI. Alhamdulillah sampai di puncak juara 1 ya.
Baik, kita lihat dulu bagaimana profil beliau. Abuya, nama asli Muhammad Suherman Fadli, lahir di Mojokerto 17 September 1985. Kemudian alamat tempat tinggal sekarang di Kota Tangerang Selatan. IG medsosnya IG Abuya Akilah ya. Kemudian pendidikan Abuya Man Mojokerto, kemudian dilanjut Mahat Al-Fatah Sidoarjo, kemudian dilanjut di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Ma'had Umar bin Khattab, dan Intiba Institut Herbal Malaysia. Kemudian karir beliau menjadi motivator dan pemateri The Memorizing Quran, pimpinan Yayasan Tahfidz Quran El-Fat, founder Akilah Training Center, kemudian penemu metode Akilah Finger Quran, brand ambassador British Propolis, kemudian juga iridologi, psikologi dan kinesiologi, formulator herbal, pengalaman 15 tahun di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. Medsosnya IG yaitu Abuya Akilah. Kemudian biodata El-Fat Akilah Zahidah Fadli, nama panggilan Akilah El-Fat. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 23 Desember 2010. Kemudian hobinya hitung cepat, matematika, membaca, bermain rubrik, bercerita, badminton dan berenang. Cita-cita ingin menjadi dokter hafal Al-Quran. Kemudian nama ayah Suherman Fadli, nama ibu Alfiatus Solihah, IG, YouTube, TikTok, FB Akilah El-Fat. Kemudian prestasi yang sudah diraih oleh Akilah, yang pertama menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dalam usia 12 tahun, nomor, kemudian tata letak ayat, baris keberapa, insyaallah mungkin. Kemudian juara 1 MHQ tingkat nasional 2020 di Surabaya, juara 1 Hafidz Indonesia RCTI 2021 di Jakarta, juara 1 MHQ internasional di Malaysia, juara 1 lomba tahfidz Cordoba tingkat nasional 2021 di Bandung, dan juara 1 murotal tingkat nasional Syamil Quran 2021 di Bandung, dan juara 1 Olimpiade Matematika hitung cepat 100 soal dalam waktu 5 menit di Surabaya, juara 1 MHQ Fasi BKPRM tingkat nasional di Palembang tahun 2022 dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan Akilah tetap istiqomah ya dalam menjaga hafalannya ya. Sebelum kita berikan kepada Abuya, saya sedikit ingin bertanya kepada Ananda Akilah, mewakili dari para penonton yang ada di studio RCTI ini ya. Ya, Ananda Akilah, ya, gimana cara Akilah menjaga hafalannya? Ya, biar nanti para santriwati juga ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan Ustadz Zuhair, bagaimana cara Akilah untuk selalu menjaga hafalan gitu di saat ada safari Quran kayak gini, gimana caranya supaya tetap bisa menjaga hafalan gitu. Kunci utama lancarnya hafalan adalah apa, Kak? Murojaah. Jadi dimanapun, kapanpun kita harus senantiasa murojaah gitu. Luangkan waktu, misalnya nih seharian nggak sempet sama sekali gitu, dari sekolah dari pagi sampai sore, habis itu lanjut les misal, kan masih tetap ada waktu mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit, itu kan bisa dimaksimalkan untuk murojaah gitu, Ustaz. Berapa murojaah satu hari Akilah? Satu hari 3 sampai 5 juz. 3 sampai 5 juz ya untuk menjaga hafalannya. Masya Allah. Coba Akilah ini juga pengen mendengar suara Akilah apa sama dengan yang di studio RCTI ya. Bacakan surat Al-Baqarah ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ya, itu berada di baris keberapa? Baris keberapa? Tengah. Halaman berapa? Halaman 20. Halaman 20. Ya, ayat ke 131. Oh iya, betul. Iya. Iya. Yang beri pertanyaan aja bingung ya. Iya. Oke, ya itu sedikit nanti Abuya akan lebih berkomunikasi dengan para hadirin semuanya. Waktu jangan sangat terbatas, gunakan ya media apapun untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Abuya di dalam mendidik Ananda Akila dan adik-adiknya. Tahu bahwasanya Akila ini 4 bersaudara ya. 4 bersaudara ini ya berbeda-beda kemampuan daripada menghafal Quran. Nah, maka nanti Abuya ingin bagaimana tidak memaksakan harus kamu menghafal umur sekian dan sekian, tidak. Tapi bagaimana ingin memeriksa kemampuan otak kanan, otak kiri atau otak tengah. Nah, nanti Abuya akan menyampaikan kepada beliau. Waktu sepenuhnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ay ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini biidznillah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Tentu rasa syukur yang kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana jauh-jauh Abuya dan Akila dari Jakarta ya, dengan harapan untuk mensyiarkan Al-Qur'an. Dan salah satu doa Abuya yang selalu Abuya panjatkan kepada Allah adalah, ya Allah, izinkan Abuya dan Anda Akila bersama tim untuk mensyiarkan Al-Quran ini bertemu dengan orang-orang yang Engkau ridhoi. Inilah salah satu doa yang selalu Abuya panjatkan. Artinya ketika kami sekarang ini bisa berada di sini, yang secara logika nggak masuk akal. Okay? Abuya orang Sidoarjo, kemudian hijrah pindah ke Jakarta, kembali ke Jawa Timur lagi. Secara logika nggak masuk akal. Tapi kalau udah qadarullah, tapi kalau udah Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Wasilah Ustaz Zuhair dan Ustaz Faisal, alhamdulillah Abuya bisa bersama-sama di sini sehingga Abuya memiliki sebuah harapan. Semoga ilmu sedikit yang Abuya miliki dalam mendidik Ananda Akila untuk menjadi hafizul Quran yang insyaallah berprestasi di bidang Quran maupun di sekolahnya bisa diterapkan juga pada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mohon izin siapkan alat tulisnya. Apa tuh Bapak? Bawa alat tulis? Bawa? Bu, Bapak Bu? Alhamdulillah. Okay. Kalau ibarat mengatakan itu pepatah, ya, pepatah mengatakan kalau ibarat kita mau belajar itu harus sediakan alat tulis, ya. Karena usia di atas 30-40 tahun itu istilahnya itu menulis itu di atas air, betul?
ditulis enggak nampak, betul? Nah, kalau panjenengan hadir di sini kemudian enggak bawa alat tulis, berarti belum siap untuk belajar. Oh ya, sekarang saya nggak bawa tulis kuliah, tapi bawa handphone, rekam. Direkam, nanti disetel bareng sama pasangannya masing-masing. Kenapa? Karena teknik ilmu yang Abi ajarkan ini insya Allah sangat bisa kita terapkan dan insya Allah sangat mudah, sehingga panjenengan semuanya bisa mewujudkan zuriyah anak-anak yang menjadi ahlul Quran. Amin amin ya rabbal. Sebelum Abi sampaikan materi ini, tak lupa sholawat wassalam kita aturkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Hanya beliaulah yang menjadi uswah, menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, sehingga dari beliau kita mengetahui bainal haq wa bainal batil. Terlebih yang kami hormati Ustaz, Masya Allah, terima kasih kami diberikan izin untuk bisa bersyiar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Sedayu Lawas, ya, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, ya, dunia. Nah, gitu ya. Ini MC penggantinya Kak Irfan, nanti saya promosikan ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum Abuya mulai materi ini, tentu Abuya ingin tanya dulu ya. Abuya berharap materi ini kita berinteraksi. Jenengan tidak hanya 4D. Apa 4D? Datang, duduk, bulinan, dakon, enggak ya. Tapi di sini untuk belajar. Di sini untuk belajar bersama bagaimana sih Abuya teknik untuk mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Tentu kenapa Abuya sampaikan materi ini berkaitan dengan cara mendidiknya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan dalam Al-Qur'an. Oke, ini adalah sebuah peringatan. Ada 4 kriteria, catat. Ada 4 kriteria dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyebutkan dari 4 kriteria ini kita sebagai orang tua wajib memutuskan mau diarahkan kemana. Yang pertama kata Allah dicantumkan dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surat keberapa? Berapa? 18. Masya Allah. Anda di akhirnya boleh dibantu dibacakan surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang ke-46. Silakan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ini peringatan yang pertama bahwa kriteria dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa salah satu kriteria anak dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai zinatun. Ma huwa zina? Apa itu zina, Ustaz? Apa, Ustaz? Perhiasan. Al-malu, harta-hartamu, wal banun, dan anak-anak kata Allah sebagai perhiasan dunia. Maka yang menjadi pertanyaan, cukupkah kita orang tua anak kita hanya sebagai perhiasan? Gimana perhiasan itu indah dipandang tapi tidak bisa dibawa pulang? Betul? Jenengan punya emas? Punya, Abuya. Jenengan punya, mohon maaf ya, perhiasan? Punya. Tapi nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, bisa kita bawa? Entek tiasa, boten saged. Apakah cukup di sini? Tidak. Pastinya kita sebagai orang tua ingin kriteria yang kedua, yaitu memiliki anak yang dicantumkan dalam surah Al-Furqan, surah keberapa? Pinter, 25. Alhamdulillah ya. Sopo sih jawab Ustaz ya. Oke, di sini sering kita baca, sering kita panjatkan kepada Allah, okay? Yang mana di sini mungkin sering kita setelah sholat, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah qurrata. Nah, niki Bu. Woi, kenceng banget deh ya. Inilah pastinya kita orang tua menentukan, saya pingin ya Allah, berikan kami ya Allah zurriyah qurrata ayun. Nah, untuk menjadi
atau memiliki anak yang qurrata ayun ini, di dalam ayat ini ada kriteria yang pertama. Rabbana hablana min azwajina, diawali dari azwajina berarti istri kita. Artinya kalau ingin memiliki anak yang kriteria dalam Al-Quran untuk menjadi qurrata ayun, maka orang tuanya harus berilmu. Boten saged jenengan punya, ini bahasa Jawa aman ya? Aman, alhamdulillah. Karena kalau Abu ya di Medan, di Sumatera itu kalau pakai bahasa Jawa bukan komplain saat belongong ini apa itu ya gitu ya. Jadi kalau kita sudah memiliki, ya Allah berikan kami memiliki anak yang qurrata ayun, maka prinsip yang pertama adalah orang tua, pasangan hidup kita harus sudah kita tentukan kira-kira siapakah pasangan kita. Artinya tidak akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang salihah kalau di dalam keluarganya kedua orang tuanya masih belum paham tentang ilmu agama. Maka inilah yang harus kita tanamkan bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan di dalam keluarga kita, berawal dari suami dan istri. Nah, ini kuncinya, Bu. Nggih. Jadi panjenengan kalau ingin punya anak yang qurrata ayun ahlul Quran, maka jenengan harus siap berilmu dulu. Ya. Mohon izin, siapa di sini yang hadir di majelis ini yang orang tuanya, mohon maaf, yang hadir suami dan istri ada? Itu 2 3 4 5 6 7 lah. Wah, alhamdulillah. Abu ya, kenapa kok tanya demikian? Ya, karena teknik dasar Abu ya dalam mendidik Ananda, Akila dan adik-adiknya adalah kita sebagai orang tua luangkan waktu untuk bersama-sama bertolabul ilm. Dan akan mudah orang tua ketika dia itu mencari ilmu apabila kedua-duanya ikut melakukan pendidikan yang sama. Karena ini adalah teknik dasar. Boten enten Pak yang namanya udah Bu jenengan bagian golek ilmu, aku tak bagian kerja, boten saged. Yang namanya ingin mencetak anak generasi Quran itu terletak diawali dari kedua orang tuanya. Ya, jadi ini yang harus kita terapkan. Kemudian berikutnya setelah kita komitmen bersama suami dan istri ikut mengikuti majelis ilmu seperti ini, kemudian yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan. Dari mana? Lingkungan. Lingkungan sangat amat mempengaruhi generasi anak-anak kita. Apalagi, mohon maaf, di zaman sekarang ini yang namanya anak hampir semuanya punya handphone. Betul? Enggak. Kadang-kadang orang tuanya itu bangga, mohon maaf, Abu ya anak saya itu loh, alhamdulillah Bu ya sekarang itu anak saya itu jarang main keluar, dia senengnya itu main di kamar. Jadi dia nggak pergi dari rumah, nggak keluar rumah. Ada orang tua yang kayak gitu. Dan apa yang dilakukan oleh anak kita kadang-kadang mereka bukan sendirian, tapi dia bersama dengan jutaan orang di dalam kamar. Tahu nggak kenapa? Karena dia bermain media sosial. Jangan salah, media sosial ini bisa banyak sekali followernya, ya. Dan ini adalah salah satu penyebab rusaknya akhlak anak-anak kita kalau kita orang tua tidak menyelamatkan dari unsur lingkungan. Maka bersyukurlah anak-anakku, masya Allah yang cantik-cantik solehah, ya, yang insya Allah ahlul Quran semua, yang insya Allah ahlul jannah semua. Kalian adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah, yang diselamatkan. Kenapa? Karena sudah dimasukkan dalam sebuah lembaga pondok pesantren. Ini adalah teknik bagaimana orang tua menyelamatkan lingkungan sekitar anak-anaknya, tidak bergaul dengan lingkungan yang mohon maaf di daerah sekitarnya, tapi dikumpulkan di dalam sebuah rumah Quran atau di dalam lembaga pondok pesantren. Jadi ini adalah faktor lingkungan. Pertanyaannya, kenapa Abu ya kok lingkungan sangat pengaruh? Karena lingkungan inilah Pak, panjenengan nggak tahu setuju apa enggak, kira-kira
ketika anak kita hobinya itu A, kemudian berkumpul dengan anak B, kita kira-kira hobinya A sama B ini bisa sama-sama saling bertukar nggak? Pasti bisa ya, asalkan satu. Kalau positif baik, kalau negatif, contoh, kalau di rumah itu ada yang namanya game, apa itu namanya itu? Flash disk ya? Bukan. Apa? Mobile Legend. Nah, Mobile Legend ya. Mobile Legend, FF itu ya. Apa itulah ya, kayak gitu ya. Ketika anak kita bermain, padahal anak kita yang si B dia nggak suka, tapi dikasih fasilitas oleh orang tuanya handphone. Sedangkan anak yang si A sama-sama punya handphone, kemudian dia ngajak yang tadinya padahal dia nggak suka. Karena yang si A ini mengajak, kira-kira si B menolak nggak? Kira-kira pertama nolak. Kenapa nggak bisa? Betul? Enggak nggak bisa. Apalagi orang tuanya lepas, saya nggak bisa. Lama-lama karena si A ini terus, asik ya, bisa ngomong sama jarak jauh dan lain-lain. Akhirnya terbawa nggak si B ini? Nah ini hobi yang negatif akan membawa anak yang tadinya nggak tahu apa-apa akhirnya terjerumus dalam lembah yang sama. Inilah salahnya pergaulan, sangat menentukan masa depan anak-anak kita. Maka dari itu panjenengan harus betul-betul filter, kira-kira temennya ini seperti apa. Kalau punya handphone kasih fasilitas boleh, silakan, tapi harus ada batasannya ya. Coba Abu ya tanya, sini sayang. Nah, sini sayang. Ini ada sini. Oke, sini sayang. Buya pengen tahu secara langsung, sini nak. Masya Allah. Sini dekat sama Abu ya. Nah, kapan lagi sama Abu ya? Nah, namanya siapa sayang? Yusuf. Oke, Mas Yusuf. Kelas berapa sayang? 6. Kelas 6. Ada orang tuanya di sini? Mana orang tuanya? Orang tuanya di belakang, boleh maju ke depan. Di pojok. Ini contoh yang alhamdulillah, anaknya di depan, orang tuanya di pojok sana ya. Boleh, silakan Mas. Oke, izin. Oke. Mas Yusuf dengan Abi? Kodir. Oke. Abi paman. Hah? Abi paman. Abi? Paman. Iya, paman. Paman. Abi kandungnya meninggal. Oh, ini paman. Oh, bukan ya, abinya. Abi yang merawat. Jadi dua double, Abi plus paman. Abi plus paman. Ya, apa? Paham nggak? Paham? Oh, kalau nggak apa-apa, nggih. Makasih. Orang mudeng punya ya. Oke, Mas Yusuf, izin Ustaz ya. Izin Abi. Kelas berapa sayang? 6. Kelas 6. Coba. Ini kami nggak kenalan, tapi akan Abi ya tanyakan contoh. Mas Abi, Mas Yusuf. Mas Yusuf punya handphone nggak? Enggak. Punya handphone? Tidak. Alhamdulillah. Betul Abi? Masya Allah. Pernah main handphone? Pernah, jarang. Pernah tapi jarang. Betul Abi? Makai handphonenya punya siapa? Umi. Punya Umi. Hari apa biasanya kalau makai? Libur. Kalau hari libur. Ini contoh. Abu ya nggak milih, hanya acak langsung ngambil. Ini adalah contoh anak yang luar biasa. Artinya, kenapa Ananda Yusuf bisa menjawab seperti ini? Tak lepas dari didikan orang tuanya. Takbir untuk beliau. Benar ya. Artinya strategi yang pertama yang dilakukan oleh Abi siapa tadi? Kodir tadi, ini sudah benar. Beliau menerapkan di dalam keluarganya untuk anaknya diberikan pembatasan pemakaian gadget. Ya, begitu juga ini yang Abi terapkan kepada Akila dan adik-adiknya. Kalau Akila, mohon izin,
ketika kami berikan fasilitas handphone, syaratnya ketika itu satu, Abi, boleh pegang handphone kalau sudah selesai 30 juz, baru boleh megang handphone. Nah, siapa di sini yang anaknya sudah punya handphone? Nah, pura-pura tangan. Nah, ya. Sudah berapa juz anaknya? 30 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Hah? Oh, 3 juz. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa. Jujur ya. Nah, nanti disepakati bersama, ya. Sepakati bersama, nggak apa-apa, ya. Oke, Mas Yusuf, kira-kira Mas Yusuf merasa ketinggalan nggak punya handphone? Nggak punya handphone? Enggak. Seneng? Enggak. Seneng nggak punya handphone? Seneng. Seneng apa sedih? Dalam hatinya gini, sedih tapi takut Abi gitu ya. Enggak ya. Sekarang hafalannya sudah berapa juz? 5. 5 juz. Masya Allah, takbir. Kenapa seusia Ananda yang sekarang ini kelas 6, Allah titipkan Al-Quran dalam hatinya sudah 5 juz. Salah satu yang diterapkan oleh Abi Qadir tadi adalah beliau menerapkan penggunaan gadget boleh, tapi hanya hari-hari tertentu. Maka khusus untuk Ananda, Abi doakan semoga Allah berikan Ananda kemudahan untuk menghafal Quran, dan insya Allah hafizul Quran 30 juz. Kalau sudah hafiz, insya Allah siap menjadi menantunya Abu ya, sama adiknya Akila ya. Istiqomah ya, jangan sedih nggak punya handphone ya, tapi jadikan motivasi untuk bisa menyelesaikan 30 juz ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih Abi ya. Kalau Abi sudah berapa juz? Pernah 28 juz. Pernah. Kenapa ada pernahnya? Ya banyak yang lupa. Oh, hilang. Oke. Banyak yang lupa. Oke, semoga nanti izin Ustaz kalau Abu ya ada pelatihan spesial untuk beliau, ada diskon ya. Oke, catat nanti berikan nomornya kepada Ustadz Zaki ya. Nanti kalau Abu ya ada pelatihan gimana teknik bisa menjaga hafalannya, insya Allah bisa ikutan. Oke. Oke, mantan nuwun jazakallahu khair. Oke. Jadi ini ya, langsung Abu ya praktekkan. Handphone sangat pengaruh. Nah, pertanyaannya gimana caranya Buya? Seperti Abi Qadir tadi, beliau sudah pernah menghafalkan 28 juz, tapi sekarang alhamdulillah kalau istilah ini ya, istilah orang Jawa bilang bablas angini gitu ya, hafalannya mulai kabur, hafalannya hilang. Kenapa? Karena jarang yang disampaikan oleh Ananda Akila tadi, kunci menghafalkan Quran itu murojaah. Makanya di sini Ustadz, nanti mudah-mudahan event ini bukan event yang pertama dan terakhir. Harapannya nanti kita bisa berkesinambungan. Harapannya nanti qadarullah Abuya punya metode, namanya metode AFQ. AFQ itu adalah metode yang Abuya temukan untuk gimana teknik kita bisa menghafalkan Al-Quran yang kemudian hafalannya ini nggak cepat hilang. Dengan metode ini insya Allah hafalan itu akan mudah masuk ke otak kita dan bahkan tahu tata letak nomor halamannya, dan insya Allah juga tahu kandungan ayat ini seperti apa. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan di pondok ini kita bisa berkolaborasi yang insya Allah bisa kita terapkan di pesantren ini. Metodenya gunakan metode Akila Finjar Quran. Kira-kira mau nggak Ustaz? Siap nggak? Ustadznya senyumnya membawa luka ini ya. Insya Allah nggih, dukungan panjenengan semuanya insya Allah kita akan mudah-mudahan bisa kita terapkan. Kenapa? Karena trik yang berikutnya adalah untuk menjadikan anak penghafal Quran itu tidak boleh hanya sekedar orang tuanya merintah anaknya. Terkadang kita orang tua, Mas, Nduk, wis ngaji. Mas, Nduk, wis murojaah. Mas, Nduk, wis belajar, tapi orang tuanya asik baca koran. Anaknya disuruh ngaji Quran, orang tuanya asik bermain handphone.
Artinya apa? Strategi berikutnya kalau kita ingin memiliki anak yang berprestasi, baik itu Al-Quran maupun di bidang yang lain, adalah orang tua harus menjadi contoh. Tidak bisa kita menyuruh anak tapi orang tuanya tidak ikut praktek. Makanya di dalam metode Abuya, untuk menghafalkan Quran, di samping anak didiknya atau anak-anak kita, orang tuanya juga harus punya hafalan. Kira-kira di sini ada yang enggak yang memiliki anak penghafal Al-Quran? Angkat tangan. Yang pingin punya anak-anaknya di rumahnya itu anak-anaknya menjadi hafizul Quran, ada enggak? Abuya pengen tahu yang tangannya paling tinggi mana ini? Oke, sepakat semuanya ya. Oke. Pertanyaan kedua, siapakah yang di sini, orang tua yang hadir di sini, yang ingin juga menjadi hafizul Quran? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan saya, Ustadz, izin Ustadz, tolong diberikan ke Umi depan ini, Ustadz. Tadi karena beliau juga angkat tangan, ya. Alhamdulillah. Dengan Umi siapa? Ma'lufah. Umi Ma'ufah, nggih. Ma'rufah. Oke, Umi Ma'rufah, mohon izin, pingin memiliki anak hafizul Quran? Pingin. Antum pingin menjadi seorang hamba Allah, menjadi orang tua yang hafiz Quran juga? Pingin. Kira-kira keinginan ini muncul sekarang atau sebelumnya? Sebelumnya. Dari usia berapa kira-kira? Ya dari dulu ya. Nah, sekarang usia berapa? 46, berarti 30 lebih ya, berarti sudah 46 juz, betul ya hafalannya? Abuya itu bisa aja ya. Oke, pertanyaan saya, sudah berapa juz yang dihafal sekarang? Baru surat tertentu. Hah? Surat-surat tertentu. Surat-surat tertentu. Surat? Iya. Surat-surat tertentu. Oh, alhamdulillah. Imbang enggak keinginan beliau yang sudah lama, usia yang sekarang sudah 46, hafalannya surat tertentu, berarti mungkin Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman gitu nggih. Mungkin 5 ya, kurang lebih ya. Imbang enggak kayak gini? Enggak imbang. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Nggih. Apa itu? Kurang istiqomah. Harusnya Abuya, saya sudah punya hafalan Abuya, surat-surat tertentu, pasti di situ dalam hati kita pastinya pingin juga, enggak hanya surat tertentu tapi insya Allah 30 juz masuk ke dalam hati kita, betul enggak? Nah, maka dari situ disinilah peran kita orang tua. Ibu Ma'rufah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa jawabannya. Terima kasih kejujurannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan teknik gimana caranya untuk menjadi hafizul Quran. Tidak harus mulai anak-anak, orang tua pun bisa memulai untuk menghafalkan Al-Quran. Oke, terima kasih Ustaz. Boleh mic-nya. Kira-kira siapa yang di sini hafalannya 1 juz? Ada 1 juz? Abinya? Oh, alhamdulillah 1 juz berarti enteng Buya, nggak ada yang angkat tangan. 5 juz. Ada 5 juz? Masih enteng Abuya. 20 juz. Ini pertanyaannya ini. Kok tambah mingslep gini ya? Coba Abuya izin, langsung saya acak, saya minta izin. Ini karena Abuya langsung praktek, boleh ya? Karena udah jam 5, cepet banget. Langsung praktek gimana tekniknya. Ya, karena kesempatannya ini langka. Jadi nanti untuk parentingnya izin Abuya lanjutkan nanti ketika ikut Zoom. Ya, nanti Abuya setelah ini insya Allah akan mengadakan Zoom secara online, dan insya Allah nanti yang bisa ikutan adalah syaratnya panjenengan yang sudah pernah berjumpa dengan Abuya langsung. Ya, nanti insya Allah Abuya sampaikan tekniknya ya di materi Zoom itu. Karena kalau sekarang nggak cukup Ustaz ya, nggak cukup ya. Karena Abuya ingin praktekkan langsung. Ya, praktekkan langsung. Gimana sih Buya? Mau bertanya? Belum ya? Gimana sih Buya cara menghafalkan Quran itu supaya melekat, nggak mudah hilang? Abuya pilih yang baju putih. Mohon izin, silakan maju ke depan.
Ya, antum. Ya, Masya Allah. Oke, mohon silakan duduk, enggak apa-apa. Oke, tafadhol. Sebutkan nama, usia, hafalannya berapa ya? Surah atau berapa juz? Ngapunten nggih. Bismillah, nama Muhammad Saiful Ulum. Umur insyaallah sudah 38. Sudah? Kalau hafalannya mungkin baru 2 juz lah insyaallah. Alhamdulillah, masyaallah. Boleh Abu ya tes? Insyaallah pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Tujuan jangan tertawa, aku tak suruh maju loh ya. Tujuan tes ini bukan untuk menguji, tapi lebih ke gimana sih tekniknya. Ya, jadi Abu ya harus tahu langsung kira-kira Ustadz siapa namanya? Ulum ya? Ulum ya. Nah, Ustadz Ulum ini boleh dibilang sejauh mana kemampuan hafalannya. Ya, oke. Boleh ya? Abu ya panggil Abi atau Ustadz atau Mas? Biasanya kalau di rumah Abah bisa. Abah, oke Abah. Siap Abah ya. Abu ya nggak perlu 2 juz, hanya tes surah Al-Fatihah aja. Wah, kecil Bu ya, kecil ya. Hafal Al-Fatihah insyaallah? Insyaallah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Siapa yang di sini ndak hafal Al-Fatihah? Hafal semua, betul? Oke. Abah, mohon izin, Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Masya Allah. Mohon dijawab dengan cepat. Ya, kita ingin tes. Karena apa? Karena hampir setiap hari kita membaca Al-Fatihah ini minimal berapa? 17 kali. Kalau dalam sholat, ya. Belum lagi yang sunnah-sunnah kan gitu ya. Bisa lebih sampai 30-40 kali. Nah, sekarang Abu ya tes ke Mas Aba Ulum bacaan Al-Fatihah. Siap? Siap ya? Siap. Oke, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong mafi sautikum, tak boleh ada suara biar beliau fokus. Cepat, sebentar ya. Fokus cepat ya. Al-Fatihah ya. Oke, bacakan Al-Fatihah ayat yang kelima. 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat yang keenam. 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat yang ketujuh. 1, 2, 3. Terima kasih. Maaf, saya tidak terbiasa seperti itu. Coba saya tes lagi. Siap, konsentrasi. Ingat, sering kita baca, kita ingin lihat Al-Fatihahnya sudah masuk alam bawah sadar atau belum. Ya, fokus ya. Oke, konsentrasi 3 detik. Bacakan Al-Fatihah ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat yang ke-4. 1, 2. Buya, terlalu cepat. Inilah kalau kita hafalannya itu sekedar hafal, pasti kita akan mikir, betul? Kenapa? Karena hafalannya sekedar hafalan. Tapi hafalan Ustadz atau Aba Ulum tadi sekedar hafalan. Kenapa? Karena hafalannya belum masuk alam bawah sadar. Gimana maksudnya Abu ya? Kalau masuk alam bawah sadar, itu contoh. Izin. Oke. Ini buat contoh aja nggih. Oke. Contoh. Kakak mohon izin bacakan Al-Fatihah. Buat contoh aja. Abah, nanti insya Allah beliau akan bisa. Bacakan Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. 4. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 110 Al-Baqarah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Halaman berapa? Halaman 17. Kanan atau kiri? Kanan. Atas, bawah, tengah? Tengah. Bacakan ayat sebelumnya. Berarti ayat 109. Silakan. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Cukup. Kira-kira bisa kayak gini?
Insya Allah. Bisa. Jawab bisa? Bisa. Insya Allah. Tahu nggak kira-kira kenapa kok bilang bisa? Karena Al-Quran itu mudah, betul? Asalkan kita mau dan tahu rumusnya. Rumusnya adalah salah satu rumus yang Abuya ajarkan kepada adik Akila. Kenapa hafalan itu masuk alam bawah sadar? Karena di dalam Al-Quran itu ada angka. Ada apa? Angka, betul ya? Di dalam Al-Quran ada angka gak? Nah, maka kalau kita ingin hafalan itu masuk alam bawah sadar, harus suka dengan angka. Abah suka dengan angka? Tidak suka kecuali uang. Alhamdulillah. Jujur, terima kasih. Ibu suka angka? Bapak suka angka? Coba saya tanya dulu jujur, Ibu, suka uang enggak? Kalau cakap uang langsung suka. Ini ya. Artinya apa? Kira-kira ketika Ibu lihat uang, itu sukanya itu karena kertasnya, gambarnya, atau karena angkanya? Istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Buya belum pulang Ustadz, sudah dibohongi oleh ibu-ibu ya. Artinya apa? Karena dalam teknik untuk menghafalkan Quran Ustadz, untuk masuk alam bawah sadar, kita harus suka angka dulu. Karena ini kuncinya. Maka disinilah kenapa Abuya Abuya namakan metode kita namanya Akila Finger Quran, yaitu menghafalkan Quran dengan menggunakan jari. Nah, seperti beliau tadi. Oke, pertanyaan lagi. Kira-kira masuk alam bawah sadar belum? Jawab tidak boleh lebih dari 3 detik. Siap ya? Konsentrasi, fokus. Oke, jawab dengan jujur, cepet ya. 1 bisa. Iya, sabar dulu. Sabar dulu Tasan ya. Oke, siap Abah? Siap. Oke, pernah jatuh? Pernah. Nah, nggak sampai 3 detik. Jatuh di mana? Di rumah. Di rumah. Sebelah kamar mandi. Wah, soal lengkap banget ya. Yang sakit bagian mana? Bagian kepala sebelah kiri. Kepala bagian kiri. Kepala bagian kiri. Coba kira-kira sama nggak dengan Akila? Sama. Beliau kejadian eksiden ini itu meskipun beliau tanpa mempersiapkan, ketika ditanya langsung menjawab. Artinya apa? Kejadian kecelakaan tadi sudah masuk alam bawah sadar. Ini kesamaannya sama-sama alam bawah sadar. Bedanya kalau Akila tadi ayat Al-Quran, kalau beliau karena jatuh. Alhamdulillah. Sekarang gimana prakteknya Abuya? Oke, kita praktek bareng-bareng. Mohon izin, alat tulisnya ditaruh ya. Ada 3 kunci. Catat dulu. Untuk menghafalkan Quran dengan metode AFQ. Harapannya nanti insya Allah kalau diizinkan kita bisa ngadakan pelatihan di sini. Boleh nggak Ustaz? Tapi 1 hari. Pelatihannya 1 hari dari jam 8 sampai jam 5. Insya Allah nanti dijamin ya bisa mudah menghafalkan Quran. Nah, karena ini kan terbatas banget ya, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya Abuya ajarkan sebentar. Ada 3 kunci dasar. Yang pertama adalah kalau kita ingin menghafalkan Quran masuk alam bawah sadar, yang pertama harus bisa fingermatic. Ya, fingermatic. Fingermatic itu apa? Nanti Abuya ajarkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ingin menghafalkan Quran mudah masuk alam bawah sadar, yang kedua ketika menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ya, tulis, ketika menghafalkan ayat-ayat Al-Quran jari digerakkan sesuai dengan nomor ayat yang akan dihafalkan. Contoh Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Maka anggap kita nggak hafal. Ketika menghafalkan ini jarinya nomor ayat yang sedang kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ayat 2 sama, Alhamdulillahirabbilalamin. Nah, ini teknik yang kedua. Yang ketiga ya, 1 apa? Hafalkan fingermatic. Yang kedua, ketika menghafalkan jari digerak-gerakkan sesuai nomor ayat. Yang ketiga adalah hafalkan awalan ayatnya. Hafalkan awalan ayat. Contoh Al-Fatihah.
ayat 1 Bismillah, ayat 2 Alhamdu, ayat 3 Ar-Rahman, ayat 4 Maliki, ayat 5 Iyyaka na'budu, ayat 6 Ihdinas sirata, ayat 7 Siratal ladzina. Gampang ya? Coba kalau nggak percaya, 3 jadinya gimana 3? Oke. 3 apa namanya? 3 Ar-Rahman, coba 3 Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai selesai. 3 Ar-Rahmanir-Rahim. 2 Alhamdu, 2 Alhamdulillahirabbil alamin. 6 Ihdina, 6 Ihdinas siratal mustaqim. Pinter KB kan ya. Nah ini tekniknya ya. Jadi 1 Bismillah, 2 Alhamdu, 3 Ar-Rahman, 4 Maliki, 5 Iyyaka na'budu, 6 Ihdinas sirata, 7 Siratal ladzina. Ini tekniknya. Pernah nggak belajar gini? Belum. Kalau jenengan bisa masih muda. Buya, berarti tadi ketika Abuya 5 kok gini. Nah inilah fingermatic. Coba sekarang semuanya praktek. Alat tulis ditaruh. Pak Hadi, oh Pak Hadi apa di sini ya? Yes. Karena nanti Abuya tes. Ya, siap? Siap. Oke. Izin semua tangannya diangkat, tangan kanannya, gerakan semua. Ini untuk menguji anak-anakku semua yang cantik-cantik, tolong semuanya. Jangan mau pulang ya, hanya diangkat aja. Konsentrasi, lihat tangan Abu ya. Oke, semuanya digerakkan, pegang dagu. Astagfirullahaladzim. Oh. Ustadz, kalau di pacaran ini dagu ya? Antum megang apa Ustadz? Oke ya. Siapa yang tadi megang gini? Hampir semua ya. Oke. Biar nggak tegang aja ya. Jadi teknik yang pertama adalah kita harus hafal fingermatic. Fingermatic itu gini. Coba ikuti semua. Semuanya ikuti. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Diingat-ingat. Tangan kanan satuan, tangan kiri. Karena metode ini adalah metode menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Jadi metode AFK itu adalah metode menghafalkan Quran dengan penggabungan antara otak kanan dan otak kiri. Maka semuanya harus praktek. Ya, tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Oke, 1, 2, 3. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Lagi, tangan kanan. Tangan kiri puluhan. Ikuti bareng-bareng. 1. Ini tangan kanan. Tangan kirinya disimpan ya. Tangan kanan diangkat semua, mohon izin. 1, yuk. Kurang kompak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya jempol. Ulangi lagi, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6 tembak. 7. Awas yang punya kolesterol kram, hati-hati ya. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ulangi lagi 1 sampai 9. Yuk. Oke, sudah bisa? Sekarang tangan kiri diangkat. Tangan kiri apa tadi? Puluhan. Berarti kalau puluhan ini berapa? Pinter. Yuk. Ini berapa? 90. Ini 50. Banter salah. Ini berapa? 10. Coba. Ini karena latihan cepat, karena habis ini maghrib Ustadz ya. Berapa ini? 94. 59. 90.
Setuju. Oke, karena waktunya terbatas. Jadi ini adalah teknik. Contoh, ketika kita menghafalkan ayat, maka jari inilah yang nanti kita fungsikan sesuai dengan nomor ayat, dan ini harus sudah masuk alam bawah sadar. Makanya nanti sebelum pelatihan panjenengan harus menghafalkan. Untuk membiasakan saat ini jenengan kalau zikir ya, apakah itu ketika al-maksurat ya atau ketika zikir, biasanya kan subhanallah subhanallah subhanallah, betul nggih? Nah, dirubah aja pakai teknik fingermatic. Contoh ya, subhanallah 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 subhanallah. Berapa ini? Subhanallah 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 subhanallah. Berapa ini? Sampai 30. Buya, harus dipraktekkan, harus. Ketika antum terbiasa nanti dipraktekkan dalam menghafalkan Al-Qur'an. Mungkin itu ya, karena waktunya nggak cukup ya. Ustadz, boleh tanya? Jari kita kan terbatas di 2 tangan. Ngapunten, mungkin tanya. Kalau ayatnya lebih dari 99, dihitung yang mana, Ustadz? Nah, bagus, Pak. Ini harusnya pertanyaan ini nanti pas pelatihan, Ustadz ya. Antum dahulu. Oke, bagus. Pertanyaan ini bagus. Ketika ayatnya itu lebih dari 99, contoh Al-Baqarah, Ali Imran ya, itu otomatis kita 100-nya gimana? Kalau ratusan ke atas itu pakai bayangan. Ya, jadi nggak perlu disebutkan pakai jari. Contoh ayat 101 misal, maka cukup 1 aja. 100-nya ada di dalam hati. 150 ya cukup 50 aja, 100-nya dalam hati. Jelas nggih? Oke, ini karena waktunya nggak, aduh kurang ini ya harusnya ya. Sedih saya Bu ya. Nggih, sampun. Maunya tak praktekkan langsung, tapi karena waktunya nggak cukup nggih. Ini mohon maaf. Kira-kira boleh nggak Abuya kesini lagi? Boleh nggih? Oke, insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berjumpa kembali. Dan Abuya mohon maaf ya, ini materinya belum selesai sebenarnya, karena yang pasti dan yang jelas yang namanya ilmu itu memang akan terus bertambah. Dan syukur sekali nanti insya Allah mudah-mudahan ketika Abuya ke Lamongan lagi, ada waktu ke Lamongan lagi, mudah-mudahan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini bisa ngundang lagi nggih. Kira-kira boleh nggih? Insyaallah nanti bisa kita luangkan waktu untuk bisa bersilaturahim. Dari Abuya cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau belum bisa menyampaikan secara keseluruhan, tapi singkat kata apa yang kami terapkan, apa yang kami sampaikan ini bukan berasal dari orang lain, tapi ini adalah metode dan keseharian kami dalam mengajarkan anak-anak, dalam melatih bidang akademik maupun di bidang Al-Qur'annya. Semoga panjenengan semuanya diberikan oleh Allah kemudahan dan bisa mengamalkan ilmu yang Abuya sampaikan. Dari Abuya cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada Abuya yang telah menyampaikan ilmu walaupun secara global, namun insya Allah mudah-mudahan Abuya dan Akila bisa bersua kembali di Pondok Al-Ikhlas ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kami menyampaikan sedikit, tidak kurang dari 5 menit, bahwa kami dari lembaga Elfat dan kerjasama dengan lembaga Yayasan Islam Al-Khair Magetan menyampaikan mempunyai hajat bahwa ingin Elfat dan Al-Khair ini ingin betul-betul mau memberikan sumbangsi untuk mencetak generasi penghafal Quran. Ya, bagaimana tadi Abuya sudah menyampaikan bahwa ingin bagaimana hafal Quran bukan sekedar dihafal tapi mungkin ya di alam bawah sadar. Maka kami menyampaikan di depan sini ada Al-Quran namanya Mushaf Hafalan Al-Hifz, yaitu mushaf edisi khusus Hafidz Indonesia RCTI ya 2021 yang ya, Akila ya, untuk menghafal. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir di sini menawarkan suatu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Inilah harta kita yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami menawarkan wakaf Al-Quran ini di depan ini
barangkali Bapak Ibu menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita berikan yang terbaik untuk harta kita agar harta kita terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, ya. Maka kami menawarkan barang sekali Bapak Ibu mengambil, maka nanti Abuya akan memberikan fasilitas. Yang pertama adalah akan akan diberikan Al-Quran ini, Syamil Quran edisi hafalan Al-Hifz, ya, dengan yang sudah ditandatangani oleh Abuya dan Akila. Kemudian nanti akan mendapatkan pin, ya, syafaat sahabat Akila. Ini berupanya pin ini. Pin ini hanya sederhana tapi perjuangan Abuya di dalam mendidik, ya, Akila sampai di sini. Kemudian yang ketiga, pendampingan menghafal Al-Quran metode AFQ yang sudah tadi secara global dikenalkan. Dengan Zoom parenting Quran bersama Abuya nanti, ya, akan lebih mendalam karena memang Abuya Akila ini adalah keliling safari Quran, maka di tengah-tengah beliau safari akan ada Zoom bersama yang pernah beliau kunjungi, ya, apalagi yang sudah memberikan sumbangsih yaitu mengambil wakaf Al-Quran ini. Kemudian pemeriksaan iridologi dan psikologi bakat minat anak-anak kita, ya, apakah condong kepada otak kanan, otak kiri, otak tengah. Nanti akan dipaskan, akan dibuat kelas tahfidz biar nanti penerapan daripada menghafal itu lebih cepatnya dan tidak mudah hilang. Kemudian foto bareng di depan di sini, kemudian dan didoakan secara khusus kepada Abuya dan Akila, ya, dari ahli Quran insyaallah. Maka kami buka bagi Bapak Ibu yang di sini mau mengambil wakaf Quran, kami dipersilahkan. Kami buka wakaf Quran dengan senilai 1 juta, ya, rupiah nanti untuk pembangunan rumah Quran Al-Fat dan Al-Khair untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran. Ya, dari Bapak Ibu kami juga memberikan keringanan bagi yang Ustadz yang kami tidak membawa uang cash, bagaimana bisa nggak ditransfer? Boleh ditransfer, dan itu kita tidak harus hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami kasih tenggang waktu 15 hari ke depan untuk bisa betul-betul menyisihkan daripada harta kita yang titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan sebagai amal jariah panjenengan sedaya, mudah-mudahan bermanfaat, dan pin sudah kita berikan, Al-Quran sudah ditetangani nanti oleh Abuya dan Akila. Demikian insyaallah nanti habis maghrib barangkali nanti kita melayani di luar sana, di luar ruangan ini, nanti bisa Bapak Ibu bisa langsung mendekat ke tim Safari Quran. Demikian dari saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala khilafnya. Kami mohon pamit, nanti akan kita segera menuju ke roadshow Safari Quran berikutnya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.